Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang siklus karbon atau carbon cycle. Apa sih itu carbon cycle? Jadi, carbon cycle adalah proses perputaran karbon di alam, mulai dari di udara, masuk ke makhluk hidup, dan kembali lagi ke lingkungan secara terus-menerus. Tanpa kita sadari, karbon ini sangat penting dan sangat berperan dalam kehidupan di bumi. Untuk itu, marilah kita ikuti proses perjalanan karbon di alam. Jadi, di udara kita ada gas yang namanya karbon dioksida atau CO2. Gas ini diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari. Lewat proses ini, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Dan menariknya, lewat proses ini juga, tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kita makhluk hidup. Oksigen ini dilepaskan ke udara dan kita gunakan setiap hari untuk bernafas. Karbon yang diserap tumbuhan tadi disimpan di dalam tubuhnya, seperti di daun, batang, dan akar. Karbon ini dipakai tumbuhan untuk tumbuh dan membentuk bagian-bagian tubuhnya. Jadi, bisa dibilang tumbuhan itu jadi tempat penyimpanan karbon dari udara. Nantinya, karbon ini berpindah ke makhluk hidup lain saat tumbuhan dimakan. Makanya, tumbuhan disebut sebagai sumber awal karbon bagi makhluk hidup lain. Aliran energi tumbuhan ke makhluk hidup. Karbon yang ada pada tumbuhan sebenarnya tidak berhenti di situ. Saat hewan memakan tumbuhan, karbon yang ada pada tumbuhan ikut masuk ke dalam tubuh hewan. Jadi, karbon itu seperti ikut berpindah dari tumbuhan ke hewan lewat makanan. Dalam tubuh hewan, karbon ini digunakan untuk menghasilkan energi dan membentuk bagian tubuh. Dengan cara ini, karbon terus berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Hewan dan manusia menggunakan makanan yang dimakan untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi. Dalam proses ini, kita menghirup oksigen dari udara lalu mengubah makanan menjadi energi. Dari proses tersebut, dihasilkan karbon dioksida sebagai sisa, yang kemudian kita keluarkan saat bernafas. Karbon dioksida ini kembali ke udara dan nantinya akan digunakan lagi oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Jadi, bisa dibilang fotosintesis dan respirasi itu saling terhubung, di mana yang satu menghasilkan oksigen dan yang lain menghasilkan karbon dioksida. Wah, ternyata selain manusia dan hewan, tumbuhan juga melakukan proses respirasi loh. Jadi bukan hanya melakukan proses fotosintesis. Walaupun tumbuhan menghasilkan oksigen, tapi tumbuhan itu memerlukan energi untuk tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, tumbuhan bernapas menggunakan oksigen dan mengolah makanannya. Proses ini yang menyebabkan karbon dioksida kembali ke udara. Hal ini terjadi pada siang maupun malam. Namun bedanya saat siang hari, proses fotosintesis tetap terjadi. Sehingga seolah-olah karbon dioksida tertutupi oleh oksigen yang dihasilkan. Sedangkan pada malam hari, proses fotosintesis terhenti disebabkan oleh tidak adanya cahaya matahari. Sehingga tumbuhan lebih banyak menghasilkan karbon dioksida. Kalau tumbuhan atau hewan mati, tubuh mereka akan berubah menjadi sisa-sisa makhluk hidup seperti daun kering atau bangkai hewan. Karbon yang ada dalam tubuh mereka juga tidak akan hilang, tapi tetap tersimpan dan perlahan masuk ke dalam tanah. Nantinya, sisa-sisa ini akan mengalami proses lanjutan yang membuat karbon kembali ke lingkungan. Dari sinilah, karbon akan terus melanjutkan perjalanannya di alam. Jadi, sisa-sisa makhluk hidup tadi nggak dibiarkan begitu saja, tetapi diuraikan oleh bakteri dan jamur. Proses ini disebut dekomposisi, yaitu proses penguraian sisa makhluk hidup menjadi bagian yang sederhana. Dari proses ini, sebagian karbon kembali ke udara dan sebagian lagi tersimpan di tanah. Kalau tersimpan dalam waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun,
karbon ini bisa berubah menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Ketika manusia menggunakan bahan bakar fosil seperti para kendaraan atau pabrik, terjadi proses pembakaran. Dari proses ini dihasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang besar yang dilepaskan ke udara. Kalau jumlahnya terlalu banyak, bisa menyebabkan pemanasan global dan membuat suhu bumi semakin meningkat. Karena itu, keseimbangan siklus karbon sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. Kita juga bisa berperan misalnya dengan mengurangi polusi lebih dan lebih peduli terhadap lingkungan.